marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai. Amin. Selesai. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Sama-sama. Apakah hari ini masuk semua? Hadir semua dong. Alhamdulillah, berarti sudah berangkat semua ya. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, coba perhatikan gerak kalian masing-masing. Oh ini kurang kali. Menurut kalian, apakah terlihat rapi dan kokoh? Rapi dan kokoh. Kenapa kok bisa rapi dan kokoh? Karena diberi itu di sini Bu, jadi lebih kaku, rapi dan juga terlihat kokoh. Apakah ada jawaban yang lain? Karena bisa kain di dalam keras sehingga bentuknya bisa berdiri dengan baik. Betul. Keras bisa terlihat panjang, kokoh dengan baik karena menggunakan interfacing. Interfacing berfungsi untuk membuat terlihat kokoh dan menjaga bentuknya. Jika interfacing dipasang dengan teknik yang benar, maka hasil kerak akan terlihat lebih rapi dan kokoh. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar tentang menerapkan teknik melekatkan interfacing, yaitu fusible dan non-fusible pada komponen busana kerak atau facing. Sebelumnya, apakah ada yang masih ingat apa itu interfacing? Ya, silakan, Kiara. Interfacing adalah kain pelapis yang dipasang di dalam busana supaya lebih kuat dan rapi. Betul. Interfacing adalah kain pelapis atau pengeras yang dipasang di antara bahan utama dan lapisan dalam busana. Fungsinya untuk memberi bentuk, kekuatan, stabilitas bagian-bagian busana. Interfacing terdapat dua jenis, yaitu fusible dan non-fusible. Fusible itu ditempel dengan cara menggunakan setrika. Kalau non-fusible ditempel dengan cara dijahit atau sewing. Apakah sampai di sini bisa dipahami? Bisa Ibu. Selanjutnya ada fungsi interfacing pada komponen busana. Yang pertama pada kerak. Kerak berfungsi agar tegak rapi dan tidak mudah kusut. Dan pada facing berfungsi untuk memperkuat bagian bukaan agar tampilan bukaan terlihat lebih bersih. Dan untuk manset, ban pinggang, dan lapisan saku untuk memperkokoh, menjaga bentuk, dan memperkuat bagian bentuk tersebut. Nah, sebelum kita ke slide selanjutnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana komponen busana yang sudah Ibu jelaskan tadi jika tidak diberi interfacing? Menurut kalian, apa yang akan terjadi? Tidak kokoh. Maju, tidak rapi dan mudah berkerut. Betul. Tanpa interfacing, kerak tidak memiliki penyangga sehingga menjadi lemas, mudah berkerut dan tidak rapi. Interfacing membantu kerak terlihat kuat dan tetap rapi. Anak-anak, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis interfacing. Yang pertama ada fusible interfacing. Yang kelebihannya adalah cepat dan mudah diaplikasikan, cocok untuk hampir semua kain. Tetapi pasti ada kekurangan dari fusible interfacing tersebut, yaitu bisa membuat kain terasa lebih kaku, dapat timbul gelembung jika lem perekat tersebut tidak menempel dengan sempurna. Selanjutnya ada non-fusible interfacing, yang cara dipasangnya dengan dijahit atau sewing. Untuk kelebihannya, tidak merubah tampilan alami asli kain. Bisa dilepas dan dipasang kembali jika terjadi kesalahan. Tetapi pasti ada kekurangannya. Yang pertama, proses pemasangannya lebih lama. Yang kedua, memunculkan celah dan tampak tidak rapi kalau hasilnya kurang pas dari pola bahan utama. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan cara melekatkan fusible interfacing dan non-fusible interfacing. Mohon anak-anak ke depan ya, untuk melihat cara melekatkan interfacing dan non-fusible interfacing.
harus mengurangi sedikit dari pola kain bahan utama. Ada yang tahu tujuannya? Belum tahu Ibu. Kenapa itu? Karena jika dipotong sedikit lebih kecil, potongan kainnya dia tidak menggelembung saat dijahit. Selanjutnya kita ke prosesnya. Hati-hati ya, kita harus utamakan K3. Siap-siap. Kita semprot terlebih dahulu. Kita kasih alas terlebih dahulu. Hati-hati ya dengan setrika panas ini. Iya. Nah, untuk hasilnya akan jadi seperti ini. Seperti ini juga. Ini dikerak dan ini di facing. Selanjutnya kita akan ke non-fusible interfacing. Pertama-tama potong pelapis antar muka terlebih dahulu ya. Kita memotongnya pas dengan bahan utama. Jangan dilebihkan atau dikurangi seperti fusible interfacing tadi ya. Selanjutnya kita jahit pinggirannya ya. Nah, setelah dijahit, kita akan ke teknik yang terakhir yaitu cara mesum tangan. Untuk caranya, ini ya, silakan dilihat. Kita ambil sedikit, kita kunci terlebih dahulu. Ini namanya zoom tangan, tapi tidak terlihat dari luar. Sembunyi. Ya, betul. Oh, sembunyi. Ya. Nah, sudah selesai. Untuk hasilnya akan jadi seperti ini ya. Wow. Silakan duduk di masing-masing bangkunya. Terima kasih Ibu. Ya. Selanjutnya kita akan ke tutorial terlebih dahulu. Kita akan melihat videonya ya. Iya Ibu. Ini fusible interfacing. Guys, so for today's video, I'm going to show you how to interface your fabric. So currently, I'm working on this satin. It's very flimsy, so it needs a little bit more structure, so I'm going to interface it. I'm not using the shiny side, so the shiny side is going to be the wrong side. So what you need to do is to just place your interfacing on top of the wrong side and make sure that the interfacing is smaller. Okay, just press it a little bit light. Just like that, light press, and then what you need to do is you need to put a cover on top of it. This is the cover that I usually use, and just put it on top of it, and then press. Okay, press, and then
Selanjutnya, sekarang kita akan melaksanakan tugas, yaitu silakan pasang interfacing fusible atau non fusible sesuai jenis interfacing yang sudah Ibu pilihkan. Pastikan posisinya tepat agar hasilnya rapi dan bentuknya stabil. Untuk absen ganjil, kalian gunakan teknik fusible, dan untuk absen genap, silakan gunakan non fusible. Silakan dikerjakan tugasnya terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. bentar ya. Ini tidak seperti ini, Bu. Tidak terlihat kan ya? Ini. Ya. Kemudian ya, potong-potong. Apakah sudah selesai semuanya? Silakan dikumpulkan ya. 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 Ye. Kita akan membahas hasil dari teknik kalian. Yang pertama, fusible interfacing terlebih dahulu. Di sini, apakah ada perbedaan dari dua ini? Ada. Ya. Yang mana yang tidak rapi? Kiri. Kanannya ibu, kirinya kita. Oh ya, betul. Apa penyebab dari tidak rapi ini? Kurang tepat. Cara penekanannya gimana? Digeser. Ya. Karena cara penekanannya dari setrika digeser, tidak ditekan selama kurang lebih 10 detik. Dan ini hasil dari penekanannya yang selama 10 detik, tidak digeser-geser. Kan dipres. Ya, dipres. Selanjutnya kita akan ke non fusible interfacing. Di sini apakah ada yang tahu di mana yang tidak rapi? Leher. Ya, betul, yang leher. Kenapa kok tidak rapi? Karena tidak dipotong lebih kecil. Ya, betul, interfacingnya tidak dipotong lebih kecil. Usumnya tuh jadinya ngelembung-ngelembung kayak gini. Dan ini contoh hasil yang rapi. Karena interfacingnya potong lebih pas dari batas kampurnya. Ya ibu. Ada yang tahu kesimpulan hari ini? Ya, baik ya. Yang pertama, interfacing itu memperkuat kerak atau facing. Yang kedua, fusible ditempel, non fusible dijahit. Yang ketiga, teknik menentukan kerapian hasil. Betul, terima kasih Tiara untuk kesimpulan hari ini. Benar, hari ini kita belajar bahwa interfacing berfungsi memperkuat kerak dan facing, terdiri dari fusible dan non fusible. Kalau fusible itu yang caranya dengan disetrika, dan non fusible caranya dengan dijahit, serta teknik pemasangan menentukan kerapian hasil. Semoga ilmu hari ini bisa kalian terapkan pada saat membuat busana yang lebih rapi dan profesional. Ingat, busana yang bagus bukan hanya dari desainnya, tetapi juga dari detail kecil seperti interfacing. Terus berlatih agar tangan kalian semakin terampil. Terima kasih atas kerja keras kalian hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada